Oke, nah sekarang kita akan menuju ke lokasi yang ketiga. Jadi tadi jalan raya itu ada di depan sana. Jadi kita ke lokasi yang ketiga ngikutin jalan ini. Nah sekarang kita jalan aja menuju ke lokasi yang ketiga. Sebenarnya ada banyak sekali lokasi atau titik-titik ladang sawah milik petani yang terkena imbas dari wabah ini. Tapi kalau kita ambilkan videonya untuk semua lokasi, mungkin kita butuh berjam-jam, bahkan mungkin berhari untuk pengambilan gambar. Jadi mungkin di video ini hanya ada nanti 5 lokasi saja yang kita ambil. Dan kita hampir sampai di lokasi yang ketiga. Jadi kita coba lihat ada di depan sana. Ya, di sana lokasinya. Nah, kita jalan dulu sebentar. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi yang ketiga. Dan seperti kalian lihat, seperti inilah keadaannya. Menurut saya ini nggak memprihatinkan yang ada di lokasi yang pertama dan yang kedua tadi. Paling mungkin di bagian sebelah sini saja yang sudah sedikit terlihat imbas atau dampak dari wabah ataupun juga hama yang menyerang ladang milik para petani di sini. Namun kalau kita geser ke sebelah sudah bisa dilihat sendiri, sudah naik beberapa sentimeter dan sepertinya keadaannya baik-baik saja. Hamanya itu sebenarnya kecil-kecil katanya. Ketika kita pegang daun padinya ini, biasanya mereka akan bertebangan. Sekarang kita coba di sini. Sebenarnya tidak ada ya. Dan ini petak berikutnya dari yang tadi kita lihat di belakang. Yang pertama tadi, tengah-tengahnya sih sudah mulai terlihat dampak ya, atau akibatnya dari hama ini. Jadi dia sama seperti lokasi pertama dan juga kedua. Oke, sekarang kita coba menuju ke sebelah sana. Di lokasi yang ketiga ini ada bagian yang menariknya nih, karena tadi kita sudah sudah sedikit berbahagia seperti itu karena di depan tadi sudah terlihat hijau-hijau, dan tentunya kita berharap bahwa itu adalah info yang yang baik untuk ladang yang ada di sini. Di sebelah sana itu juga terimbas atau terdampak dari hama ini. Dan kita geser ke sebelah sini. Sebelah sini pun sudah kering sama sekali, sudah tidak terlihat daun yang hijau ataupun masih sekedar kuning seperti itu. Ini sudah kering dan mati, guys. Sampai di ujung sana pun sudah tidak terlihat ataupun harapan yang mungkin kita bisa diselamatkan oleh para petani yang ada di sini. Jadi seperti yang tadi spekulasi ataupun pendapat saya bahwa ini satu-satunya jalan ya, tentunya kayaknya harus digiling dan digarap ulang. Seperti itulah kondisi atau keadaan yang ada di lokasi yang ketiga. Dan sekarang kita menuju ke lokasi yang keempat, sama melalui jalan yang tadi, yaitu sekarang kita nanti akan ke sana. Masuk ke sana, itu adalah lokasi yang keempat, dan di sana sebenarnya nanti terhubung ke jalan yang tadi ada di lokasi yang kedua. Yuk sekarang kita langsung aja ke sana.
Oke, disinilah lokasi yang keempat. Tadi kita lewat jalan yang itu dan kita sudah sampai. Nah, ini dia ladang atau sawah yang ada di lokasi yang keempat ini. Seperti yang saya bilang bahwa di sini nanti kita ini adalah terhubung ke lokasi yang pertama tadi. Jadi tadi lokasi yang kedua tadi itu ada di jalan yang ada di sana, tembus ke sana, itu adalah lokasi yang kedua. Dan jadi panjangnya sekali ladang yang ada di sini dari sana sampai ke sini. Nah, dan di sini adalah lokasi yang keempat, kita ambil gambar. Dan kalian bisa lihat sendiri seperti inilah keadaannya yang ada di lokasi yang keempat. Nah, seperti inilah keadaannya. Dan di sini sebenarnya tidak terlihat langsung mengering, tapi bisa dilihat bahwa di sini hanya tinggal beberapa pohon saja atau beberapa helai saja dari pohon padinya. Namun sisa-sisa atau pohon padi yang kering tidak terlihat di bagian ini, tapi adanya di bagian sebelah sana. Bisa dilihat di sebelah sana itu terlihat dia mengering. Nah, seperti inilah keadaannya sebenarnya di lokasi yang keempat ini. Seperti itulah keadaan atau kondisi ladang sawah milik para petani yang ada di sini, yaitu Desa Banjarmanis, Kecamatan Cikubalak. Dan ini adalah lokasi yang keempat. Sekarang kita beranjak ke lokasi yang terakhir, yaitu lokasi yang kelima. Nah, sekarang kita sudah ada di lokasi kita yang terakhir, yaitu lokasi yang kelima. Saya sudah ada di tengah-tengah lokasi yang kelima, lokasi yang terakhir. Dan sebenarnya kalau masalah desa sendiri, di lokasi kita yang terakhir, lokasi yang kelima ini masih masuk wilayah atau Desa Banjarmanis. Namun ada nama spesifiknya yang lain dari tempat ini. Kalau di sini sendiri sebenarnya orang-orang menyebutnya atau masyarakat sini menyebutnya itu Lungkuya, seperti itu. Dan mungkin nanti saya akan cantumkan tempat spesifik atau nama spesifiknya. Dan sekarang saya udah ada di tengah-tengah nih. Nah, dan kalau jalan raya sendiri ada di belakang sana, di atas sana yang ada rumah jalan rayanya. Dan sekarang kita langsung ambil gambarnya dari tengah-tengah. Dan seperti apa kira-kira kondisi di lokasi yang terakhir ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat sendiri kondisi yang ada di lokasi yang terakhir, yaitu lokasi yang kelima. Dan di lokasi ini sebenarnya mungkin hampir sama saja dari lokasi-lokasi yang sebelumnya, di mana di lokasi-lokasi yang sebelumnya sama saja, yaitu sangat memprihatinkan seperti itu. Dan kalau kita bisa lihat, ini adalah bagian pinggir atau bagian bawah dari lokasi yang terakhir. Dan di bagian pinggir atau bagian bawah ini sebenarnya cukup terlihat sangat memprihatinkan. Dan kalian bisa lihat, kita arahkan ke sebelah sini. Nah, dari sebelah sini bisa terlihat dari bawah bagian kotak-kotak, bagian sepetak ini ke atas, seolah-olah terlihat bahwa tempat ini sudah ditumbuhi oleh rumput, daun genjer dan lain-lain seperti itu. Dan terlihat seperti sawah yang belum digarap seperti itu. Namun ini sebenarnya adalah sawah atau beberapa petak sawah yang sudah digarap, namun terserang oleh hama dan menjadi gagal tumbuh. Dan ya, kemungkinan besarnya dari situ adalah menjadi gagal panen. Namun nanti kita akan geser ke sebelah sana, karena bagian dari sebelah sini ke bawah sebenarnya tadi sudah bisa dilihat cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita bisa lihat juga, kalau di ujung sana sepertinya ada masih sedikit hijau begitu. Dan kita harapkan semoga di sebelah sana bisa tumbuh dengan baik dan tidak terjangkit ataupun terkena oleh hama. Kita menuju ke sana. Sekarang kita sudah bergeser dari tempat yang tadi. Nah, dari sebelah sini satu petak ini ke bawah sampai ke sana yang tadi yang cukup memprihatinkan, bahkan sudah terlihat kering dan mati pohonnya. Dan sekarang kita beralih yang sebelah sini. Yang sebelah sini sebenarnya bisa dilihat bahwa ada beberapa daunannya dari pohon padinya yang sudah mulai menguning, namun masih rata gitu, maksudnya masih belum ada yang mati secara total seperti itu.
dan bisa kita lihat sampai ke ujung sana masih terlihat hijau, walaupun bisa dilihat sendiri masih masih ada saja yang beberapa helai daunnya yang sudah mulai menguning seperti itu. Dan tadi saya lihat ada beberapa petani yang sedang melakukan pemupukan, bukan pemupukan. Tadi ada beberapa petani yang sedang melakukan penyemprotan, mungkin dengan harapan bahwa bisa mencegah hama-hama itu merusak pohon padi mereka dan nantinya gagal panen pun tidak terjadi. Nah, dan mungkin seperti itulah keadaan atau kondisi dari 5 titik lokasi yang sudah kita kunjungi, dan tentunya kita sama-sama berharap dan juga berdoa semoga ada solusi yang terbaik dari apa yang sedang ataupun sudah terjadi. Dan thank you banyak yang sudah nonton, sampai jumpa di video-video berikutnya.